Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas manajemen operation. Kali ini kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya terkait dengan strategi SDM ya, sumber daya manusia. Dan seperti yang kita tahu bahwa suatu bisnis ataupun suatu organisasi itu adalah benda mati. Dan yang menghidupkan dari organisasi ataupun bisnis itu adalah manusia. Jadi segala sesuatu itu nggak akan bisa bermula karena tanpa ada campur tangan manusia, baik itu suatu sistem ataupun yang lain. Mungkin hari ini kita mengenal ada yang namanya AI, automation, dan lain sebagainya. Tapi AI dan automation itu sendiri tidak punya free will gitu ya, tidak punya keinginan. Mereka diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan eh, yang memiliki jiwa itu adalah manusia. Jadi perusahaan itu akan sukses ketika orang-orang yang ada di dalamnya itu berusaha untuk mewujudkan kesuksesan itu. Sehingga kita tidak bisa bertumpu 100% pada automation ataupun pada sistem yang berupa AI ataupun kecerdasan buatan yang lainnya. Sebagaimana yang punya visi itu juga manusia-manusia yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menuju kesuksesan itu, maka perlu kita memperhatikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan operation dari sisi sumber daya manusia. Di antaranya adalah yang pertama kualitas kehidupan pekerja yang memadai gitu ya. Di antara terkait dengan kualitas kehidupan itu adalah terkait dengan keselamatan, kemudian terkait dengan kesejahteraan, kebutuhan fisik dan psikologisnya. Kita nggak cukup hanya memberikan mereka gaji, udah kamu pokoknya kerja tak gaji sekian, maka tidak akan muncul engagement terhadap perusahaan karena sejatinya uh, mereka itu kita berikan gaji itu adalah suatu bentuk penghargaan atas uh, jerih payah atau kontribusi mereka yang telah mereka berikan kepada perusahaan atau kepada kita gitu ya. Jadi bentuknya adalah penghargaan sehingga kita mengenal nanti ada namanya gaji, ada yang namanya employee benefit gitu. Jadi nggak cukup hanya soal gaji doang, pokoknya harus profesional apa nggak gitu konsep dari profesional itu. Karena ya memanusiakan manusia nanti mereka akan uh, juga mencintai dan menyayangi pekerjaannya itulah. Kemudian karyawan itu harus dimanfaatkan juga secara efisien setelah kita penuhi gitu ya kebutuhan dasarnya, kebutuhan psikologis maupun fisiknya, keamanan, keselamatan sehingga mereka dapurnya sudah nggak kepikiran, keselamatan nggak kepikiran, maka mereka bisa mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja. Maka kita harus memanfaatkan mereka secara efisien. Efisien ini berarti tidak kemudian gimana ya? Jadi dimanfaatkan secara efisien itu tidak membuang-buang tenaga mereka untuk suatu proses yang uh, tidak maksimal gitu ya. Karena mereka kan bekerja sesuai dengan SOP yang kita terapkan, sesuai dengan tugas-tugas yang kita berikan, tahap-tahapan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah bisa memanfaatkan secara efisien, maka mutu dari pekerjaan yang diukur dengan kinerja mereka itu akan menjadi baik gitu ya. Jadi mutu pekerjaan itu diantaranya ya terkait dengan produktivitas dan juga kualitas dari pekerjaannya gitu. Kemudian tujuan dari strategi sumber daya manusia itu adalah mengelola tenaga kerja, merancang pekerjaan secara efektif dan efisien. Jadi mengelola tenaga kerjanya ini kita kelola mulai dari perekrutan, kemudian pelatihan dan lain sebagainya macam-macam itu. Kemudian kita juga merancang pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu akan dibagi bagaimana berdasarkan uh, wilayah atau berdasarkan keahlian atau berdasarkan apa gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kendala dalam strategi sumber daya manusia itu ada beberapa ya. Karena kita harus menempatkan orang itu pada tempatnya itu ya. The right man in the right place in the right
tim gitu ya. Jadi orang seperti halnya kalau ikan, kalau kita suruh berenang tentu dia akan jago gitu ya, nggak perlu kita ajari ikan untuk berenang. Tapi kalau ikan kita suruh untuk memanjat pohon ya, maka dia nggak akan bisa gitu ya, dia akan tampak bodoh. Seperti halnya kera yang disuruh berenang gitu ya, maka kera keahliannya adalah memanjat. Maka kita harus mengidentifikasi kira-kira sumber daya manusia seperti apa yang kita butuhkan gitu ya. Di antaranya ya tentu terkait dengan keahlian, terkait dengan bakat, kemudian terkait dengan keamanan dan lain sebagainya. Yang berikutnya terkait dengan penjadwalan. Jadi eh, kita itu kan sudah rekrut orang, maka yang berjalan itu adalah waktu gitu ya. Mereka kan kita bayar, mayoritas adalah berdasarkan waktu kerja gitu ya. Ada juga yang bisa dibayar berdasarkan by project gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin penjadwalan, maka nanti juga akan berimpact kepada eh, pekerjaan di divisi yang lain gitu ya. Kalau di divisi lain udah selesai, eh, kemudian harus melanjutkan itu ke divisi yang berikutnya, tapi divisi berikutnya itu belum selesai dan lain sebagainya, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan dan orang-orang akan ada yang menganggur gitu ya, karena ada slack time gitu. Di slack time ini jangan sampai ada. Kemudian ada lagi terkait dengan strategi lokasi, iklim, suhu, cuaca, cahaya, dan kualitas udara. Ini tentu akan mempengaruhi sumber daya manusia yang kita butuhkan. Contoh, orang-orang yang di Asia mungkin ya, ketika ditempatkan di wilayah negara dengan 4 musim, mungkin mereka akan sedikit perlu beradaptasi gitu ya, bekerja di suhu ekstrim saat musim dingin tiba, ataupun mungkin orang-orang Eropa yang biasanya daerahnya sejuk, dingin dan sebagainya ditempatkan di daerah gurun pasir gitu, misalkan di uh, Uni Emirat dan lain sebagainya gitu ya. Maka itu juga akan menimbulkan masalah. Yang berikutnya terkait dengan proses, itu ada teknologi, mesin, dan keamanan. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan mesin dan alat tertentu. Seperti halnya mungkin gampang saja mobil misalkan. Faktanya tidak semua orang bisa mengendarai mobil, eh, kan gitu. Atau mungkin mengendarai truk besar dan lain sebagainya. Teknologi juga sama. Nggak semua orang bisa eh, memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi dengan level yang sama. Contoh kita aja di dunia perkuliahan, gitu ya. Antar satu teman dengan teman yang lain, ada yang pinter Excel, ada yang enggak, ada yang pinter bikin PowerPoint, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Maka itu juga kadang menjadi kendala karena uh, untuk teknologi yang tinggi, high tech gitu ya, itu kita harus mencari orang yang tepat itu perlu waktu juga gitu dan perlu jangkauan yang luas gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan perbedaan antar satu individu dengan individu yang lainnya, endurance ya, kekuatan dan tingkat kelelahan, kemudian tingkat pemrosesan informasi dan respon. Ya, ya setiap orang pasti punya yang beda-beda sehingga spesifikasinya harus kita uh, tetapkan dalam apa, memilih di perekrutan itu ada job deskripsi, ada kemudian ada penjelasan terkait dengan ada job deskripsi, ada job requirement gitu ya. Jadi job deskripsi itu adalah terkait dengan jobnya itu akan ngapain aja. Nah, kalau job requirement itu adalah tentang orang yang dibutuhkan seperti apa aja. Kalau kita butuh untuk tenaga reparasi gitu ya di tempat-tempat yang butuh jangkauan fisik yang besar gitu ya, maka kita butuh orang-orang yang berbadan besar dan tinggi dan lain sebagainya gitu. Jadi harus disesuaikan juga, kalau enggak itu akan menjadi kendala. Kemudian terkait dengan layout yang kita gunakan, ada kemarin kita sudah mempelajari beberapa ya, di antara ada fixed position, ada proses, ada assembly line, ada work cell, ada product dan lain sebagainya. Jadi strategi layout ini
akan mempengaruhi penentuan kita dalam menentukan jumlah karyawan yang kita butuhkan. Dan kalau itu tidak tepat, maka kita akan melakukan pemborosan dengan adanya karyawan nganggur, ataupun mungkin di saat peak time gitu ya, kita akan kekurangan tenaga kerja. Oke, perencanaan tenaga kerja. Jadi ada dua pada dasarnya kebijakan menghadapi terkait dengan stabilitas tenaga kerja. Yang pertama adalah mengikuti permintaan dengan persis sama. Yang kedua adalah mengadakan pekerja yang konstan gitu. Jadi gampangnya itu begini. Dalam melakukan produksi, kita membutuhkan karyawan. Maka karyawan itu mau kita rekrut berapa banyak jumlahnya. Dan yang kita ketahui bahwa jumlah produksi itu bisa naik dan bisa turun. Apalagi kalau kita bekerja di sektor yang project based, misalkan di konstruksi ataupun yang lainnya. Ketika kita sudah rekrut orang, maka kita harus bayar. Bekerja nggak kerja, mereka harus tetap kita bayar. Itu ada konsekuensinya. Sehingga ketika kita punya pabrik atau punya suatu usaha, kita harus menghitung berapa jumlah orangnya gitu ya. Ketika kita menggunakan fix atau konstan, maka akan ada resiko jumlah karyawan itu tidak bisa kelebihan, bisa juga kurang gitu. Ketika menghadapi pemesanan yang fluktuatif naik dan turun. Misalkan perusahaan restoran, restoran gitulah misalkan ya, di hari-hari biasa itu mereka per hari melayani sekitar 500 porsi misalkan. Dengan 500 porsi itu dibutuhkan cukup 10 orang pelayan dan koki dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau banyak yang di take away, dibungkus gitu ya. 10 orang aja untuk 500 porsi dalam sehari. Tapi ketika di bulan-bulan tertentu, misalkan di bulan puasa gitu ya, di siang hari sepi, di malam hari ramai, ataupun di hari-hari perayaan tertentu gitu ya, Imlek atau mungkin weekend aja lah, katakan di hari biasa dengan weekend otomatis kan ada fluktuasi. Maka kalau kita tetap menggunakan 10 orang di saat weekend itu ya bisa jadi kita kelabakan gitu ya, di saat ada hari-hari tertentu kita akan kelabakan. Tapi gampangnya itu kita ya nggak repot lagi untuk cari orang kan gitu, karena orangnya udah 10 itu udah profesional, udah siap, udah berpengalaman. Nah, kemudian ada juga yang dia bisa fluktuatif menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Jadi biasanya disiasati dengan metode karyawan kontrak ataupun menggunakan jasa outsourcing, sehingga kita bisa uh, melepaskan sebagian beban pekerjaan kita kepada orang lain atau menambah secara temporer jumlah pekerja di season tertentu gitu ya. Uh, Kelemahannya apa ketika kita menambahkan dan mengurangi orang dengan sistem yang fluktuatif ini, maka akan ada yang pertama biaya untuk rekrutmen. Yang kedua, ketika kita uh, mempekerjakan orang itu hanya dalam waktu tertentu, maka akan ada timbul pesangon, kemudian upahnya juga kadang butuh yang lebih tinggi karena apa ya, dia cuma kita hire sebentar doang dan dia akan melewatkan berbagai kesempatan lain untuk melamar di tempat yang mungkin punya gaji yang lebih baik kan gitu. Maka ada biaya-biaya perekrutan itu yang kemudian menambah beban dari perusahaan. Tapi ya tergantung dari jenis perusahaannya, apakah eh, produksinya itu sangat fluktuatif berdasarkan project base ataupun yang lainnya, maka kedua hal ini sama-sama baik dan harus disesuaikan dengan jenis eh, bisnisnya gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan jadwal kerja. Di era pandemi ini kita mengenal mungkin bahkan bukan hanya
flexi time ya, tapi ada bekerja dengan anywhere, any place gitu ya, anytime. Jadi kita sudah memasuki era di mana bekerja itu nggak lagi harus masuk kantor, absen pagi, pulang sore gitu ya, terutama di bidang jasa gitu. Nah, ada beberapa macam pengaturan flexi time gitu ya, flex time. Ada fixed working hours, ada flexible working hours, ada variable working hours. Jadi kalau fixed working hours itu jumlah jam kerja ditetapkan sama untuk semua karyawan, tapi dengan waktu mulai yang bisa berbeda-beda. Jadi terserah kalian mau mulai jam berapa, pokoknya eh, kalian harus kerja sekian jam gitu ya. Kemudian ada flexible working hours, itu karyawan dapat bekerja pada jam berapa saja asalkan jumlah jam kerja tetap sama seperti yang sudah ditentukan. Jadi kalau yang awal itu adalah mulai jam kerjanya, kalau yang ini adalah terkait dengan jumlahnya dalam sehari ya, nanti silakan istirahat apa dan semua, jamnya itu segitu. Ada juga variable working hours, karyawan boleh bekerja pada jam-jam yang disukai tapi harus hadir pada jam yang sudah ditentukan. Misalkan ada jam pagi untuk briefing, morning briefing gitu ya, habis itu silakan udah mau kemana dan lain sebagainya. Atau mungkin di hari-hari tertentu mereka harus hadir untuk meeting weekly dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya waktu itu dibuat fleksibel, asalkan target dan jumlah kewajiban yang diberikan itu terpenuhi. Oke, terkait dengan desain pekerjaan, ada yang namanya spesialisasi pekerjaan. Jadi seseorang itu sudah diberikan kekhususan, udah kamu bagian ngelas gitu ya. Nah, maka dia udah spesial banget dari hari ke hari, dari waktu-waktu ngelas, dan untuk itu aja gitu ya. Pokoknya kamu ngelas bagian ini, udah maka dia akan spesialis banget dan detail banget gitu ya. Mungkin sambil merem gitu dia bisa mengerjakan pekerjaan itu karena apa ya, sudah spesialis gitu ya. Tiap hari itu aja yang digunakan, yang dilakukan. Maka kita akan mengurangi berbagai macam biaya gitu ya, karena orang itu sudah spesialis dan nggak perlu untuk, kalau mereka dikasih kerjaan yang beda-beda itu kan mereka ada waktu yang terbuang untuk mempelajari dulu, pelan-pelan dulu, apakah ada yang salah, meneliti, dan lain sebagainya. Kalau udah spesialis kan pasti gercep gitu ya. Dan perangkat yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak tiap karyawan karena sudah dibagikan ke setiap spesialis itu. Jadi satu orang cuma pegang las aja, nggak perlu pegang bor apa dan sebagainya. Berbeda dengan kalau dia nggak spesialis, maka dia akan bawa banyak peralatan gitu ya. Ketika ada 10 karyawan, satu set itu ada 5 alat gitu ya, maka total ada 50 alat yang harus kita berikan karena apa, mereka nggak spesialis gitu ya. Tapi kalau spesialis ya dia cuma pegang satu alat aja. 10 karyawan itu ya kita mungkin hanya sediakan 20 alat gitu ya. Atau ya 10 alat itu aja karena satu set itu 5 gitu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya job expansion. Job expansion ini contohnya adalah eh, pelayan McD yang ada di drive-thru. Ya, seperti yang ada di contoh. Jadi job expansion itu orang yang awalnya spesialis, kemudian kita mulai berikan pekerjaan lain yang masih relevan dan relate dengan apa yang dilakukan. Misalkan dia tukang las gitu ya, maka dia mengelas bagian siku sudut apa gitu ya. Kemudian kita tambahkan, kamu setelah ngelas sudut kiri, kamu kita tambahin ngelas sudut kanan juga gitu ya. Tapi kerjanya masih ngelas, tapi di sebelah kanan masih relate lah gitu dan masih eh, nggak perlu jauh-jauh untuk mengerjakan. Nah, contoh dari job expansion yang McD ini diantaranya ada perluasan pekerjaan, ada rotasi pekerjaan, ada kemudian job enrichment. Jadi jobnya itu diluaskan atau jobnya itu juga diganti-ganti ya, biar dia nggak bosen yang awalnya mungkin di bagian ini, kemudian besok di bagian
C, bagian D, bagian B gitu, biar dia nggak bosen gitu ya. Kemudian ada menambahkan beban pekerjaan juga dengan job enrichment. Kalau kita lihat pelayan drive-thru, itu dia mulai dari kita datang terima pesanan itu dia udah pakai headset itu ya sama mikrofon, pesannya apa dan sebagainya dia catat. Kemudian pada prinsipnya ini kan job utamanya awalnya kan itu kan kasir kan gitu ya. Jadi dia selain jadi kasir ditambahi pekerjaannya eh, untuk menerima pesanan juga, untuk kemudian ngambilkan layanan apa makanannya itu kan udah siap tuh di samping-sampingnya itu ya. Ini ada kita lihat ada tempat makanannya, dia tinggal ambil dan kemudian dia juga yang menyajikan dan dia juga yang menerima pembayaran dan memberikan kembalian dan lain sebagainya. Dia lakukan sendirian. Maka ini namanya adalah job enrichment dan juga job enlargement gitu ya. Kalau untuk job rotation bisa aja dia saat ini menjadi pelayan drive-thru gitu ya. Kemudian nanti di shift berikutnya di minggu yang lain gitu ya dia jadi apa namanya pelayan kasir biasa atau mungkin jadi apa gitu. Itu dirotasi biar nggak bosan dia. Ya. Kemudian komponen psikologis dari strategi SDM yang pertama kita harus mau menerima feedback dari karyawan. Yang kedua kita harus berikan mereka kebebasan gitu ya untuk berkreativitas dan kemudian untuk mengambil kebijaksanaan gitu ya terkait dengan apa yang mereka lakukan. Enggak kita kungkung 100%, tapi mereka juga kita beri kesempatan untuk memiliki otonomi di lingkup kebijakan yang sudah kita delegasikan kepada mereka. Kemudian kita yang ketiga adalah kita berikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu bermanfaat atau berdampak kepada organisasi atau kepada masyarakat secara luas. Yang berikutnya adalah terkait dengan identitas pekerjaan. Jadi kita harus buat mereka bangga dengan pekerjaannya gitu ya. Yang berikutnya adalah keragaman keterampilan. Jadi kita perlu untuk menambahkan keterampilan-keterampilan yang dia miliki supaya apa? Supaya mereka menganggap bahwa ada kepuasan capaian dia dari waktu ke waktu bekerja di suatu tempat. Jadi dia merasa, oh saya semakin lebih baik dari hari demi hari dan dia punya harapan untuk berpenghidupan yang lebih baik ataupun beraktualisasi dengan lebih baik melalui pekerjaannya. Itu adalah komponen psikologis yang perlu kita perhatikan. Nah, ada namanya job design continuum. Yang paling bawah ini adalah spesialisasi, ya. Kemudian semakin ke kanan, maka job expansion-nya semakin besar dan semakin tinggi pula ketergantungan atau kontribusi perusahaan terhadap karyawan atau kita semakin besar mendelegasikan eh, wewenang kepada karyawan. Jadi spesialisasi ini berarti kan kita mendelegasikan kewenangan itu sangat sedikit gitu ya. Kemudian semakin ke kanan, maka semakin besar wewenang yang kita berikan, berarti semakin pula kita akan bergantung kepada mereka gitu. Oke. Kemudian ada sistem kompensasi untuk meningkatkan kinerja, diantaranya ada bonus, ada insentif. Kalau bonus itu biasanya akhir tahun atau di waktu tertentu gitu ya. Kalau insentif ini kita berikan berdasarkan capaian tiap individu, kemudian ada kenaikan gaji, ada option saham gitu ya, ada promosi, ada penghargaan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian keterbatasan dalam job expansion adalah yang pertama, semakin besar kita mendelegasikan kepada karyawan, maka kita menyerahkan banyak hal kepada mereka, maka kita akan butuh biaya modal yang lebih tinggi. Karena misalkan kalau spesialisasi tadi kan setiap orang hanya butuh alat satu gitu ya. Ketika kita memberikan kewenangan kepada mereka dengan lebih luas, maka setiap individu yang kita berikan kewenangan ini akan butuh alat-alat yang lebih banyak kan gitu. Maka kita akan butuh biaya modal yang lebih tinggi. Kemudian akan ada keterbatasan individual, yaitu perbedaan antar individu. Jadi nggak semua orang itu bisa untuk eh, apa ya melaksanakan apa yang kita ekspektasikan dengan kualitas yang sama antar satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian
Dengan memberikan tambahan pekerjaan gitu ya, maka tingkat upahnya juga akan lebih tinggi. Kemudian eh, kita akan butuh lebih banyak keahlian dari setiap individu itu karena kan jumlah pekerjaannya kan semakin banyak gitu ya. Sedangkan stok orang yang bisa multitasking dan punya banyak keahlian itu ya terbatas kan gitu. Kemudian untuk melakukan job expansion karena jumlah orangnya itu terbatas, maka kita harus melakukan lebih banyak pelatihan gitu ya agar orang-orang itu memiliki skill yang kita harapkan dengan baik gitu. Dan yang berikutnya kita akan membahas tentang ergonomik dan lingkungan hidup. Jadi ergonomik itu adalah studi antara manusia, lingkungan, dan mesin. Bagaimana kita menciptakan uh, suatu lingkungan yang fit dengan manusia. Contoh kursi ya, kursi yang ergonomik gitu. Berarti kursi itu didesain bagaimana dia bisa menopang dengan baik sesuai dengan lekuk tubuh manusia gitu ya. Itu adalah contoh kursi yang ergonomik gitu. Jadi setiap pekerjaan itu harus didesain agar ergonomik, agar fit dengan manusia, agar apa? Agar orang-orang itu bisa nyaman dan uh, tidak apa ya, tidak mudah lelah, tidak kemudian berdampak pada kesehatan, terutama di jangka panjang. Kemudian ada terkait dengan lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerja ini adalah sesuatu yang secara tidak langsung mempengaruhi. Kalau ergonomik itu langsung mempengaruhi, gitu ya. Nanti mungkin akan kita lihat contoh-contohnya. Kalau lingkungan kerja itu terkait dengan pencahayaan, kebisingan, vibrasi, temperatur, kelembapan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini adalah contoh dari ergonomik. Ketika orang kita buatkan meja gitu ya, kemudian dengan pekerjaannya adalah mengetik gitu ya, maka posisi kursi, kemudian bagaimana arah dari monitor, berapa tinggi meja, dan lain sebagainya, kursi yang bisa di-adjustable gitu ya, maka itu akan mempengaruhi. Yang ergonomik itu ya seperti di contoh yang tergambar hijau ini, bahkan dia juga bisa memilih opsi untuk berdiri gitu ya, sehingga sudut pandang dan tangan itu enak gitu ya. Kalau mengetik itu ya berarti siku ini adalah sudutnya itu rata gini ya, membentuk huruf L gini. Kalau ini kan tangannya agak ke atas ini, maka dia akan lebih capek. Dan juga SOP dalam mengangkat beban misalkan. Contoh yang atas ini akan membuat leher apa punggung itu sakit atau capek dan barang lebih terasa berat untuk diangkat. Maka cara yang benar adalah yang di nomor dua ini, gitu ya. Jadi termasuk nggak hanya soal penataan, tapi soal cara itu juga kita ajarkan kepada karyawan agar mereka bisa bekerja secara ergonomik. Ya, tempat kerja visual, kita harus menggunakan warna-warna di dalam membuat layout perusahaan kita ya. Kita akan berikan mereka tanda-tanda kalau ada warna kuning, warna merah, garis biru itu tandanya apa, dan lain sebagainya, label untuk apa, sehingga orang itu akan aware. Seperti di jalan raya itu kan kita ada namanya zebra cross, warnanya putih, garis-garis, itu kan secara visual memberikan kode kepada orang-orang tanpa harus banyak berkata menjelaskan gitu ya. Seperti juga lampu merah dan lain sebagainya. Seperti pengaturan pipa-pipa yang ada di sini itu merah untuk jalur apa, biru untuk jalur apa, kuning untuk apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian standar tenaga kerja. Standar kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau bagian dari sebuah pekerjaan. Nah, yang pertama dibutuhkan pengalaman secara historis, kemudian ada studi waktu, ada standar waktu yang telah ditentukan, ada pengambilan sampel kerja. Jadi untuk menentukan standar waktu kerja misalkan untuk melakukan packing terhadap kaos gitu ya yang akan dikirim itu membutuhkan berapa waktu yang akan menjadi rujukan KPI kita kepada setiap karyawan sehingga di dalam satu hari kita akan mewajibkan mereka untuk menghasilkan berapa banyak pembungkusan barang gitu ya. Maka penentuannya itu bisa kita lakukan berdasarkan satu berdasarkan pengalaman yang sudah berapa sih kan gitu.
Tapi kalau kita nggak punya waktu, maka kita bisa melakukan studi juga. Nah, studi ini bisa dilakukan dengan kita mencobanya gitu ya. Kita trial sendiri. Oh, satu ini setelah 10 percobaan, maka rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah sekian gitu ya. Atau kita juga bisa pakai standar waktu yang telah ditentukan. Ini biasanya berdasarkan target. Udah pokoknya saya nggak mau tahu dari klien saya diminta untuk selesai sekian dalam waktu sekian. Kalian atur sendiri gimana caranya, pokoknya waktunya eh, sekian gitu ya. Atau yang terakhir kita mengambil sampel dari pekerjaan. Eh, jadi mereka lagi kerja gitu ya, kemudian kita cek waktu yang dibutuhkan setiap orang. Dari 100 orang kita ambil 10 orang gitu. Eh, dari 10 orang ini, oh ternyata rata-rata waktu yang dibutuhkan selama 1 minggu terakhir itu sekian. Maka itu yang akan menjadi KPI yang kita tetapkan untuk karyawan gitu ya. Oke, kemudian ini ada contoh dari Rusty Wallace NASCAR Racing Team. Jadi mereka ini kalau di apa dunia balap itu kan pit stop itu menjadi sesuatu yang krusial dengan waktu gitu ya. Sehingga dalam manajemen operation mereka itu mencoba beberapa model gitu ya. Bagaimana bisa membuat desain pekerjaan yang cepat, yang terbaik gitu ya. Maka mereka membuat ada berapa ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 desain gitu ya. Yang pertama, orang-orang melingkar gitu ya. Langsung begitu mobil datang, atau sebelum mobil datang, orang-orang sudah di posisinya dan dia melingkar. Kemudian masuk mobil, mereka langsung pasang. Yang kedua, mereka berada di sisi seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang paling membutuhkan waktu paling sedikit adalah yang di model yang pertama ini, sehingga dia bisa uh, memiliki standar apa ya, standar desain pekerjaan yang terbaik gitu. Maka kita harus sering juga melakukan research operation yang bisa apa ya, bisa mendesain pekerjaan yang terbaik gitu. Jadi nggak bisa kita hanya diam aja, kita harus selalu melakukan riset, terutama terkait dengan SDM. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.